Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Ibrahim, NPM 2018 43579086. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai jaringan metode Madeleine. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan daftar nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, Diki Prasetyo. Yang ketiga, Nobita Sari. Yang keempat, Rifki Febriansyah. Yang kelima, Sultan Maulana Hakim. Dan yang keenam, Sidik Ramadan. Konsep dasar jaringan Madeleine. Jaringan Madeleine merupakan pengembangan dari jaringan Adeline. Madeleine adalah Mani Adeline, merupakan model jaringan saraf tiruan yang memiliki layar tersembunyi atau hidden layer, namun membuat proses pelatihan lebih kompleks. Arsitektur jaringan Madeleine, seperti yang dapat kita lihat dari gambar yang ini, adalah yang pertama kita bisa tahu di sini terdiri dari X1, X2, lalu Z1 dan Z2, kemudian Y. Dan juga di sini ada angka 1, yang dimana dari panah-panah tersebut kita bisa tahu tujuannya adalah menuju Y. Gitu. Algoritma Madeleine hanya bobot pada hidden layer saja yang diubah. Yang kedua, nilai bobot pada output layer ditetapkan sebesar 0,5 dan tidak diubah pada proses pelatihan. Nilai awal bobot pada hidden layer adalah nilai acak. Dan yang keempat, fungsi aktivasi atau fungsi step bipolar dengan 0 sama dengan 0. Pola jaringan Madeleine. Tentukan nilai bobot dan bias dengan bilangan acak kecil. Tentukan nilai A dengan bilangan yang kecil. Tentukan nilai batas toleransi. Yang kelima, selama nilai perubahan bobot delta W, nilai batas toleransi lakukan. Berikut adalah rumus untuk menghitung net input untuk setiap unit hidden layer. Seperti ini untuk rumusnya. Pola jaringan Madeleine. Hitung output setiap unit yang terdapat pada hidden layer dengan fungsi aktivasi bipolar. Berikut adalah contoh rumusnya. Yang C adalah hitung keluaran jaringan dengan rumus sebagai berikut. Contoh soal. Lakukan pelatihan pengenalan pola fungsi logika OR dengan jaringan Madeleine menggunakan nilai input dan output bipolar, di mana A 0,5, batas toleransi 0,2, bobot unit output Y dalam kurung V1 sama dengan V2 sama dengan B 0,5. Penyelesaian contoh soal. Dari dua tabel ini kita bisa lihat yang ini adalah tabel kebenaran OR dan yang tabel yang kedua adalah penentuan bobot bias secara acak. Masukkan X1, X2, 1, 1, 1, targetnya 1, min 1, 1, target 1, 1, min 1, target 1, min 1, min 1, target min 1. Dari penentuan bobot bias secara acak, unit adalah X1, X2, dan B, sedangkan hidden layer Z1, Z2. Delta 11 sama dengan 0,04, delta 12 sama dengan 0,3, B1 sama dengan 0,2, W21 0,2, W22 sama dengan 0,1, B2 sama dengan 0,7. Arsitektur jaringan. Langkah pelatihan pola 1. Input X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 1. Bobot awal X1, X2, dan B, hidden layer Z1, Z2. W11 0,04, W12 0,3, B1 0,2. W21 sama dengan 0,2, W22 sama dengan 0,1, B2 sama dengan 0,7.
Net untuk unit pada hidden layer Z1 dan Z2. Berikut adalah langkah pengerjaannya. Jin 1 sama dengan X1 dikali W11 ditambah X1 dikali W12 ditambah W1, yang dimana 1,04 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 0,2 sama dengan 0,54. Zin 2 X2 dikali W21 ditambah X2 dikali W22 ditambah B2 sama dengan 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,1 ditambah 0,7 sama dengan 1. Nilai keluaran unit hidden layer Z1 dan Z2. Z1 sama dengan F sinus Zin 1 sama dengan 1. Z2 sama dengan Zin 2 sama dengan 1. Output jaringan Y underscore in sama dengan Z1 dikali P1 ditambah Z2 dikali W2 ditambah B3, yang dimana Z1 sama dengan 1 dikali 0,5 ditambah Z2 nya 1 dikali W2 0,5 ditambah B3 0,5 sama dengan 1,5. Maka Y sama dengan F Y underscore in sama dengan 1. Analisa Y dan T. Y sama dengan T, maka tidak dilakukan perubahan bobot. Pengecekan perubahan bobot dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama ada unit, bobot awal, bobot setelah iterasi, dan delta W. B1 sama dengan 0,2, bobot setelah iterasi 0, delta W nya sama dengan 0,2. W11 bobot awalnya 0,04, bobot setelah iterasi 0, delta W sama dengan 0,04. Unit W12 bobot awal 0,3, bobot setelah iterasi 0, delta W 0,3. B2 bobot awal 0,7, bobot setelah iterasi 0, delta W sama dengan 0,7. Unit W21 bobot awal 0,2, bobot setelah iterasi 0, delta W sama dengan 0,2. W22 sama dengan 0,1, bobot setelah iterasi 0, delta W sama dengan 0,1. Dari tabel tersebut, karena masih ada dua bobot W12 dan B2 yang masih lebih besar dari batas toleransi, maka iterasi berlanjut ke untuk pola 2. Langkah pelatihan untuk pola 2. Input X1 sama dengan min 1, diketahui X2 sama dengan 1, T sama dengan 1. Bobot sebelumnya X1 Z1 sama dengan W11 0,04, Z2 W21 sama dengan 0,2, X2 W12 sama dengan 0,3, W22 sama dengan 0,1, B1 sama dengan 0,2, B2 sama dengan 0,7. Berikut adalah cara pengerjaannya. Net untuk unit pada hidden layer Z1 dan Z2. Zin underscore 1 sama dengan X1 sama dengan min 1, W11 sama dengan 0,04, X1 sama dengan min 1, W12 sama dengan 0,3, B1 sama dengan 0,2. Maka hasilnya adalah min 0,14. Lalu dari Zin underscore 2 sama dengan X2 dikali W21, X2 nya 1, W21 nya 0,2, lalu X2 nya sama dengan 1, W22 nya sama dengan 0,1, B2 sama dengan 0,7 sama dengan 1. 4. Nilai keluaran unit hidden layer Z1 dan Z2. Z1 sama dengan F Zin underscore 1 sama dengan min 1, Z2 sama dengan F Zin 2 sama dengan 1. 5. Output jaringan Y underscore in sama dengan Z1 sama dengan min 1, P1 sama dengan 0,5, Z2 sama dengan 1, W2 sama dengan 0,5, B3 adalah 0,5. Maka hasilnya adalah 0,5. Maka Y F underscore in sama dengan 1. Y sama dengan T sama dengan lebih tidak dilakukan perubahan bobot.
Pengecekan perubahan bobot. Unit B1 bobot awal 0,2, bobot iterasi 0, delta W 0,2. W11 bobot awal 0,4, bobot iterasi 0, delta W 0,04. Unit W12 bobot awal 0,3, bobot setelah iterasi 0, delta W 0,3. Unit B2 bobot awal 0,7, bobot setelah iterasi 0, delta W sama dengan 0,7. W21 0,2, bobot setelah iterasi 0, delta W nya sama dengan 0,2. W22 bobot awal 0,1, bobot setelah iterasi 0, delta W nya 0,1. Dari tabel di atas, karena masih ada dua bobot W12 dan B3 yang masih lebih besar dari batas toleransi, maka iteransi berlanjut untuk pola 3. Setelah melanjutkan iterasi sampai pola 4, nilai output masih selalu sama dengan target Y sama dengan T, sehingga bobot tidak berubah. Hasil pengecekan perubahan bobot setelah iterasi pola keempat adalah sebagai berikut. B1 sama dengan 0,2, setelah iterasi dia 0, delta W nya 0,2. Unit W11 bobot awal 0,04, bobot setelah iterasi 0, delta W 0,04. Unit W12 bobot awal 0,3, bobot setelah iterasi 0, delta W 0,3. B2 bobot awal 0,7, bobot setelah iterasi 0, delta W sama 0,7. W21 bobot awal 0,2, bobot setelah iterasi 0, delta W sama 0,2. W22 bobot awal 0,1, bobot setelah iterasi 0, delta W sama dengan 0,1. Dari tabel di atas masih terlihat ada dua bobot W12 dan B2 yang masih lebih besar dari batas toleransi, maka iterasi berlanjut untuk pola pada epoch min 2. Rangkuman. Jaringan Madeleine merupakan perkembangan jaringan Madeleine yang menggunakan hidden layer untuk melakukan pengenalan pola. Pada jaringan Madeleine, nilai input dan output pada hidden layer berpengaruh pada keputusan apakah dilakukan perubahan bobot atau tidak. Hal ini ditandai dengan pengecekan apakah output sama dengan target. Proses pelatihan akan terus berlangsung pada setiap pola 1, pola 2, dan seterusnya sampai memasuki epoch selanjutnya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.